Nama saya Yuli dan ini adik saya Mebi. Hai, ini kisah kelompok kami semua. Ini namanya siapa? Nama saya Ahmad bin Sambu. Kalau yang ini? Nama saya Hakim bin Yasin. Yang ini? Nama saya Hafa bin Mamat. Kalau yang ini? Nama saya Fuad bin Jamal. Tahu tak sejarah Vietnam Selatan? Sejarah Vietnam Selatan. Iya. Vietnam Selatan runtuh tahun 1975. Macam Pada zaman dahulu. Tentara komunis Vietnam dulunya sangat terkenal karena keberhasilannya melawan tentara dari Amerika dan berbagai sekutunya. Mereka sangat bangga akan keberhasilan mereka melawan negara-negara yang jauh lebih maju seperti Perancis, Amerika Serikat, dan Republik Rakyat Tiongkok. Meski terlihat seperti suatu permasalahan yang berat, nyatanya perang Vietnam adalah perang saudara, sama halnya dengan perang Korea Utara dan Korea Selatan. Di dalamnya terdapat rezim komunis dan non-komunis yang menyebabkan terjadinya perang saudara tersebut. Pihak utara yang memiliki pasukan bernama The North Vietnamese Army atau People Army of Vietnam yang menganut paham komunis. PAVN ini didukung oleh para gerilya di selatan yang bernama Viet Cong. Di kubu yang berlawanan terdapat pasukan yang bernama The Army of the Republic of Vietnam milik Vietnam Selatan yang kini jarang terdengar lagi setelah kabar kekalahannya. Memang mereka mengalami kekalahan, namun jangan meremehkan tentara milik Vietnam Selatan ini. Beberapa perwira di dalamnya diakui secara langsung oleh rekan mereka, yaitu Amerika Serikat. Sama halnya dengan tentara milik Korea, tentara Vietnam Selatan juga diasuh dan disenjatai oleh Amerika Serikat, hingga kehebatan mereka diakui. Awalnya, Vietnam Selatan disenjatai oleh Perancis, namun lambat laun mereka mulai disenjatai persenjataan yang mendekati persenjataan hebat milik Amerika Serikat. Sehebat itu tentara Vietnam Selatan, tapi apa penyebab kekalahan mereka? Apakah sebab kepergian Amerika dari tanah mereka? Padahal Amerika Serikat juga meninggalkan senjata, peralatan berat, hingga subsidi keuangan. Namun, tetap saja tentara Vietnam Selatan dapat dipukul mundur. Amerika masih senantiasa membantu sekutunya dengan cara peluncuran pesawat tempur bermuatan bom yang seringkali mengganggu distribusi logistik milik tentara Vietnam Utara. Hal ini menyebabkan tentara Vietnam Selatan selamat dari kekalahannya. Sayangnya, masalah dari dalam diri Vietnam Selatan yang menciptakan lubang nerakanya sendiri, seperti permasalahan politik dan kelemahan yang bersifat kepemimpinan. Pada kelemahan politis, banyak dari tentara Vietnam Selatan yang merupakan bekas dari tentara Perancis yang dulunya adalah penerjun payung handal yang telah bertransformasi menjadi tentara handal di Vietnam Selatan. Hal ini dimanfaatkan oleh pihak Vietnam Utara untuk menyerang Vietnam Selatan. Mereka menyebarkan berita bahwa tentara Vietnam Selatan adalah tentara bekas jajahan dan dinyatakan tidak membela tanah air sendiri. Kasus ini mirip dengan yang pernah terjadi tanah air kita, Indonesia. Kelemahan kedua, para petinggi tentara di Vietnam Selatan dipenuhi oleh para jenderal-jenderal yang korup. Puncak kehancuran terjadi. Para petinggi itu saling berebut kekuasaan
mereka seringkali mengkhianati satu sama lain. Yang berbusa ditampung, yang berair dibuang, alias yang berprestasi disingkirkan dan yang tak berprestasi malah dipromosikan. Masalah ini terus membesar. Mereka meyakini bahwa Amerika Serikat akan senantiasa membantu mereka melawan komunis. Bagi para petinggi tak berguna itu, perang ini adalah kesempatan emas. Dengan begitu, tak akan ada yang menyadari jika mereka telah melakukan hal kotor seperti itu. Secara umum, tentara Vietnam Selatan adalah tentara yang pemberani. Mereka berani menghadapi musuhnya, bahkan tak jarang mereka rela mati demi kemenangan yang diinginkannya. Keberhasilan mereka tidak luput dari perwira yang bijaksana, tegas, dan jujur. Tak sedikit perwira yang ikut terjun langsung ke dalam medan perang atau menyusun strategi di dalam bunker. Sikap inilah yang menginspirasi prajurit di garda terdepan. Beberapa perwira berikut ini adalah contoh dari beberapa perwira yang kompeten di Vietnam Selatan. Kebanyakan dari mereka mengawali jejak prestasi melalui Perang Indochina pertama, di mana mereka bergabung dalam koloni Prancis. Hal ini yang menjadi sasaran empuk untuk menjatuhkan Vietnam Selatan sebagai negara yang tidak menghargai negaranya sendiri, karena Prancis adalah salah satu penjajah di negara Vietnam. Nguyen Viet Thanh adalah salah satu perwira kompeten yang menyerahkan nyawanya di medan perang. Ia tewas di dalam helikopter yang ditumpanginya. Tahun berikutnya giliran Tu Chow Tri yang terbunuh dalam kecelakaan helikopter di pangkalan militer. Nguyen Viet Thanh merupakan sosok yang bijaksana, pemberani, dan sangat anti dalam korupsi. Beliau menindak tegas setiap perilaku korupsi yang menjamur di sana. Bahkan, Menteri Pertahanan mereka dipecat oleh Nguyen Viet Thanh sebab melakukan korupsi. Namun, sayangnya, Presiden menghentikan penyelidikan atas kasus tersebut. Karena merasa kecewa, dia berkata, yang akan menyadarkan kami itu diri kami atau para komunis. Sosok hebat lainnya adalah Ngo Quang Thuong. Kehebatannya tak perlu dipertanyakan lagi, bahkan hingga Norman mengakui kehebatan komandan dari Vietnam Selatan ini. Permasalahannya, terbatasnya perwira kompeten dan tindak korupsi yang merajalela. Para perwira itu seringkali menerima perintah yang aneh dari pemerintah korup. Selain karena Amerika Serikat dan masalah internal, penyebab lain dari menangnya Vietnam Utara melawan Vietnam Selatan adalah sekutu dari Vietnam Utara. Di Perang Korea, USSR dan Tiongkok membantu Korea Utara dalam perangnya melawan Amerika Serikat. Letak Vietnam Utara yang berseberangan langsung dengan Tiongkok. Berkat letak geografis dan strategis ini, Vietnam Utara mendapatkan bantuan persenjataan dari Tiongkok dan USSR. USSR juga mengirim pelatih, senjata baru, dan ikut andil dalam pembangunan situs pertahanan udara di Vietnam Utara. Sayangnya, persenjataan Amerika Serikat masih jauh lebih canggih dibandingkan dengan persenjataan milik mereka. Alasannya adalah sistem pangkalan udara yang masih kuno dan ketinggalan zaman. Namun, ada satu bantuan dari USSR dan Tiongkok yang lebih berarti daripada persenjataan dan pelatihan, yaitu adanya eksistensi. Amerika Serikat dan sekutunya tidak akan berani menyerang langsung Vietnam Utara. Maka dari itu, Amerika Serikat memerintahkan agar menjatuhkan bom kepada tentara aktif saja di bagian Vietnam Utara. Runtuhnya Vietnam Selatan membuat pasukan Vietnam Utara mendeklarasikan berdirinya negara Vietnam baru dengan ideologi komunis. Dampak runtuhnya Vietnam Selatan terhadap kondisi politik dan perkembangan ideologi di kawasan Asia Tenggara adalah menguatnya paham komunis di Kamboja dan Laos.